Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kita semuanya pada pembahasan analisis model Spritely, di mana model script Spritely ini fungsinya untuk mengungkap makna-makna socio-cultural di masyarakat. Jadi di sini lebih pada mengutamakan budaya yang ada di masyarakat. Jadi kalau Spritely ini lebih mengutamakan kearifan budaya lokal daripada fenomena yang ada. Maksudnya apa? Budaya itu berarti secara turun-temurun. Kalau fenomena kan berarti masalah yang baru muncul. Nah, cara pengumpulan datanya gimana? Contoh analisis model Spritely. Contohnya tadi yang saya contohkan yaitu budaya Ngaben. Ngaben itu apa sih? Ngaben itu adalah pembakaran jenazah. Yang adanya di mana? Mungkin adanya di daerah sekitar Pulau Dewata, Bali. Nah, di sana kan budayanya orang Bali, di Jawa kan jarang banget. Nah, itu bisa dibikinkan. Terus yang ada di Bromo, itu kan juga ada juga budayanya di sana. Terus lagi di setiap daerah pasti punya budaya, makanya di sana disebut etnografi atau sesuai dengan daerahnya masing-masing. Bagaimana Pak? Ketika kita terjun lapangan untuk meneliti kebudayaan orang, itu apakah kita harus menunjukkan kalau kita itu peneliti atau tidak? Enggak. Kita sebagai seorang peneliti itu kita nggak boleh ketahuan kalau kita itu sedang meneliti. Jadi bagaimana Pak caranya? Ya bagaimana cara sampai untuk berasimilasi dengan masyarakat, berakulturasi dengan masyarakat. Jadi seolah-olah sampai itu adalah sama-sama orang budaya sana. Loh Pak, kenapa kok seperti itu? Ya kalau sampai nggak berakulturasi dengan budaya di sana, dikhawatirkan orang yang sampean temui nanti datanya itu tidak valid atau tidak benar apa yang diucapkan. Makanya di sini cara pengumpulan datanya itu bagaimana Pak? Yang pertama ada observasi partisipatif, jelas. Dia itu ikut terjun di lapangan. Maksudnya apa? Dia itu ikut terjun dalam upacara itu, dalam kebudayaan itu. Terus yang kedua wawancara mendalam. Wawancara mendalam berarti kepada orang yang lebih memahami akan budaya itu, jelas. Dokumentasi, rekaman audio atau video, jelas kan ini semuanya. Loh Pak, ketika kita wawancara itu seyogianya yang kita wawancarai itu mengetahui kalau kita wawancara atau tidak. Kalau saya lebih mengutamakan asas naturalisasi. Jadi saya ingin saya itu sukanya yang kita wawancara itu nggak tahu kalau dia sedang kita wawancara, sehingga apa data yang kita dapatkan itu bisa data yang benar-benar alamiah yang ada di sana. Terus Pak, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang pertama seharusnya apa? Kita menetapkan informan. Siapa Pak yang menjadi informan di sana? Informan di sana itu bisa jadi orang yang lebih mengetahui atau sesepuh dari budaya itu, sesepuh desa contohnya. Habis kita tetapkan, kita wawancarai, terus kita membuat catatan etnografis. Maksudnya membuat catatan etnografis itu catatan berdasarkan garis besarnya dulu. Baru pertanyaan deskriptif yang sesuai, yang kita konfrontasikan berdasarkan pernyataan yang didapatkan dari narasumber. Terus menganalisis hasil wawancara. Kira-kira nyambung enggak yang diwawancarakan tadi dengan hasilnya. Kemudian analisis domain. Analisis domain ini analisis berdasarkan dampak-dampak. Jadi kita kelompokkan dia itu berdasarkan kelompok yang mana. Baru setelah kita kelompokkan, kita buat pertanyaan yang struktural. Maksudnya pertanyaan struktural ini pertanyaan yang mendukung analisis domain. Contoh seperti yang kita lakukan di model Miles and Haberman. Satu masalah yang berdampak pada masalah-masalah yang lainnya. Nah, satu masalah A ini berdampak pada B dan C. Nah, B dan C ini loh yang disebut dengan analisis domain. Ya, A, B, C analisis domain. Tiga masalah yang berbeda. Pertanyaan yang struktural berarti kenapa kok bisa A itu berdampak pada B? Kenapa A ini bisa berdampak pada C? Itu namanya pertanyaan yang struktural. Kalau menurut analisis taksonomi berarti A sendiri, B sendiri, C sendiri berdasarkan kelompoknya masing-masing sesuai dengan permasalahan yang dialami. Terus analisis komponensial, bener nggak masing-masing komponen ini saling harus saling berhubungan? Itu dinamakan dengan analisis komponensial. Kemudian menemukan tema budaya, maksudnya tema budaya di sini yaitu kira-kira budaya ini itu yang terbaik itu judulnya apa? Inti budaya itu seperti apa? Itulah tema budaya. Kalau analisis model Miles and Haberman itu inti masalahnya apa? Baru kita membuat laporan etnografi. Nah, jenis-jenis etnografi di sini ada
realistis dan kritis. Maksudnya realistis itu yang sesuai dengan akal pikiran. Kalau kritis itu kadang itu yang tidak masuk akal. Contoh budaya animisme dan dinamisme. Kenapa kok orang itu sampai menyembah patung? Ya, ini etnografi kritis. Tapi kalau realistis, contoh, kenapa kok orang itu memakai baju supaya menutup aurat? Ini kan realistis. Kalau nggak menutup aurat gimana? Dia punya perasaan malu. Oh iya, pertanyaan kontras di sini. Pertanyaan kontras di sini adalah pertanyaan yang tolak belakang dengan pernyataan yang didapatkan. Berarti apa ini pertanyaan negatif? Enggak. Pernyataan yang bersifat kontras, yang berlawan arah dengan yang dikatakan oleh informan. Contoh, informan itu mengatakan kalau dirinya itu flu. Berarti pertanyaan kontrasnya apa? Sampai tidak flu? Itu kan kontras. Sampai dilihat sehat, kok flu? Ya, itu namanya pertanyaan yang kontras, dalam tanda kutip ini konfrontasi.